Siapa nih ibu-ibu yang parnoan? Lihat suami keluar rumah sudah dituduh yang enggak-enggak. Dituduh selingkuh lah, dituduh main wanita, mau karaoke, mabuk-mabuk, dan sebagainya. Padahal cuma mau keluar bareng teman-teman lelakinya. Nah, ibu pernah dengar pepatah ucapan adalah doa atau tidak? Pasti pernah ya. Jadi, apa yang diucapkan baik akan kembali baik juga. Dan apa yang diucapkan buruk, itulah yang akan terjadi juga. Apakah pepatah itu nyata? Kalau kata saya, ya Bu. Berdasarkan pengalaman saya menangani klien yang setiap harinya dengan permasalahan rumah tangga, perkataan itu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kita pada pasangan. Contoh seperti yang telah saya sebutkan di awal. Istri suka nuduh yang enggak-enggak, padahal suaminya baik-baik saja. Karena setiap hari si istri menuduh suami selingkuh, maka dalam otak suami itu terekam kalimat selingkuh dan beresiko besar untuk mewujudkannya. Otak akan memproses apa yang setiap hari didengar. Dan jika yang didengar adalah tuduhan atau perintah selingkuh, maka ketika suami ada kesempatan, dia akan berpikir untuk selingkuh. Saya nggak selingkuh aja, dituduh selingkuh. Dituduh main wanita, dituduh yang nggak jelas. Kenapa saya nggak wujudkan saja tuduhan itu? Itulah yang berbahaya, Bu. Selain ada perintah dari otak, pria jika ditantang, adrenalinnya semakin memuncak dan berkeinginan untuk mewujudkan tantangan tersebut. Nah, sekarang coba ibu ingat-ingat apa saja yang ibu katakan kepada suami setiap hari. Apakah ibu melontarkan kata-kata yang baik atau malah sebaliknya? Ibu berkata yang tidak semestinya diucapkan kepada suami. Itu tadi kan kalau memang suaminya nggak selingkuh dan dituduh selingkuh. Kalau memang suaminya selingkuh beneran gimana, Miss? Ya, kembali ke awal lagi, Bu. Apa yang kita katakan itulah yang akan menjadi doa dan keinginan kita. Dalam kasus yang saya tangani, ketika suami melakukan perselingkuhan dan si istri terus mengungkit apa yang telah terjadi, rata-rata suaminya akan kabur dan minggat dari rumah. Kenapa bisa demikian? Suami itu tahu kalau dia salah, Bu. Dalam hati kecilnya ada sedikit titik untuk memperbaiki diri. Namun ketika kita sebagai istri tidak memberikan ruang untuk titik itu berkembang, maka dia akan stuck di situ saja. Ibaratnya seperti ini, Bu. Ketika kita sendiri ingin melakukan sesuatu hal, katakanlah beres-beres rumah, tapi tiba-tiba disuruh melakukan suatu hal itu oleh orang lain, atau diungkit bahwa kita nggak pernah beres-beres. Apakah ibu akan tetap melakukan walaupun sudah ada niat? Saya yakin ibu menjadi patah semangatnya, menjadi ogah-ogahan, menjadi malas, dan tidak ingin melakukan hal itu. Sama halnya dengan suami yang ingin tobat memperbaiki diri, tapi tidak diberi ruang untuk perlahan bangkit, malah dicemooh dan diungkit. Dia akan semakin malas dan stuck di situ saja. Saya di sini tidak membela suami yang selingkuh ya, Bu ya. Saya juga tidak membenarkan perbuatan selingkuh. Hanya saja saya menjabarkan sudut pandang dari suami agar ibu tidak salah langkah untuk memperbaiki rumah tangga. Saya sangat memahami bahwa istri yang diselingkuhi itu tidaklah posisi yang mudah. Namun saya percaya bahwa istri yang di posisi ini adalah istri yang hebat, istri yang kuat. Jika ibu sudah melakukan ikhtiar lahir seperti apa yang telah saya jabarkan di atas, namun suami tak kunjung ada perubahan, ibu bisa hubungi saya di nomor 081129333359 untuk saya bantu ikhtiar secara batin mengembalikan cinta suami hanya untuk istri.